Jadi untuk kata kerja potensial ya. Ini sebenarnya gampang dipahami ya. Pertama kita lihat dari N5-nya dulu. Jadi N5-nya itu ada kata kerja apa? Ru, kotoga, dekimas ya. Itu kalau kata kerja ru berarti sensei pakainya kata kerja dasar gitu ya. Apa yang paling selalu saya bilang itu misalnya gita. Gitao, hiku, kotoga, dekimas. Ya, itu. Atau di sini kok bisa bilang dekimasen ya. Tuh ya. Tuh. Oke. Ini polanya yang N5. Bagaimana kalau kata benda, Sensei? Jadi mainannya di cuma kata benda dan kata kerja saja. Nah, kalau kata benda, dia nggak usah pakai koto ya. Dia langsung saja ga dekimas ya. Or dekimasen. Tuh, ya. Di sini kelihatan sekali Ji sebenarnya anunya ya. Faisal Sang izin tidak masuk malam ini Sensei. Ya, kenapa masih lomba kerupuk ya? Hai, ja. Next ya. N4-nya ya. N4-nya itu lebih masuk ke perubahan kata kerja. Ingat kok nah. Jadi kalau di N4 itu lebih banyak pada perubahan kata gitu ya. Jadi misalnya kata kerja pertama dia jadinya apa? A, areru. Nah, bukan tahu areru. Ah, sorry. Aduh. Tambah ru. Misalnya iki masuk, nih. Maka jadi ki itu jadi ike. Ike masuk, nih. Jadi ini pergi, yang ini dapat pergi. Misalnya, berarti ada kemampuan di situ ya. Misalnya nori masuk, naik ya. Nore mas, misalnya. Gitu. Kemudian apa? Ya begitulah. Hana simas. Hana semas. Ya, itu ya. Kemudian kalau masuk kata kerja dua, dia jadinya apa? Rare masuk. Ini yang mirip sekali dengan pasif. Ya, ini yang sangat mirip sekali dengan pasif. Jadi hati-hati kok yang kata kerja dua ini. Misalnya mimas. Mimas ini termasuk kata kerja dua ya. Mirare mas gitu ya. Apalagi osiemas, osierare mas gitu ya. Gitu. Apalagi nemas, nerare mas gitu ya. Nah kan kata kerja tiga, si mas menjadi apa? Deki, dekimas ya. Nah kan kimas itu menjadi apa? Korare. Mas. Gitu ya. Korare mas. Ini yang hati-hati sekali kok dengan pasif ya. Tapi kita bisa lihat ya bahwa pola yang seperti ini itu polanya adalah apa? Ini. Dari mana polanya? Jika ada objeknya, jika objeknya gak gitu ya, kata kerja potensial ya. Dia wajib gak gitu. Ya. Kecuali ada ni-nya ya. Kalau ni mah nggak masalah. Misalnya objek ni gitu. Ya, jadi ni itu kata kerja potensial gitu ya. Nah, kalau misalnya yang bagaimana saya bisa bedakan Sensei? Jadi kalau dia gak itu berasal dari O. Ini ya. Berasal dari O. Mana dia? Ini ya. Misalnya apa? Misalnya
Misalnya apa ya? Misalnya darinya ini watashi wa uta, uta o, utau, koto ga dekimasu. Dekiru misalnya kan gitu. Nah, ini sama saja kalau kita bilang watashi wa apa uta o, bukan utaga, utaeru, utaemasu. Ya, utaemasu. Ya, utaemasu ini sama dengan utaeru. Sama saja. Gitu ya. Watashi wa utao utao koto ga dekimasu. Watashi wa utaga utaeru. Bisa ya? Seperti itu. Nah, tidak ada masalah. Jadi o itu diganti menjadi ga. Nih, ya. Bisa diganti ya? Itu. Tapi kalau misalnya umani noru koto ga dekimasu misalnya ya. Umani noru koto ga dekimasu ya. Atau dekiru. Ini bisa dirubah umani noreru. Maka ini berubah enggak ya. Jadi cuma yang bagian o menjadi ga aja yang berubah. Kalau ni mah nggak berubah ya. Gitu supaya bisa kelihatan jelas ya. Gitu ya. Jadi kalau ni mah tidak berubah ya. Jadi yang partikel-partikel o aja yang berubah jadi ga. Kalau yang ini tidak perlu ya. Nah, satu lagi kata kerja potensial itu. Apa? Potensial alamiah. Yang dimaksud alamiah ini apa? Tanpa usaha, kita tidak effort, tapi kita bisa dengar. Kita tidak effort, tapi kita bisa lihat. Gitu ya. Jadi cuma ada apa? Objek. Engineering maksimal umur 25. Jangan terlalu tua. 27 lah. Masalahnya banyak sekali ya. Kecuali dia pintar maksudnya tuh. Ini. Nah, untuk yang alamiah ini biasanya ada sudut pandangnya dari mana dia. Misalnya Koko Kara, misalnya ya. Koko Kara, Fuji Sang ga Mieru. Nih. Kelihatan kan dari sudut mananya dia melihat. Oka Kara. Oka itu apa? Bukit. Oka Kara Narande, misalnya ya. Narande ini Nara. Narande. Narande itu berjejer ya. Narande iru. Narande iru une. Une ga mieru. Une. Une. Gitu deh. Koko kara Fujisan ga mieru. Oka kara narande iru fune ga mieru. Jadi terlihat kapal yang berjejer dari bukit. Ya, terlihat dari bukit lah kapal yang berjejer. Ya. Begitu. Jadi, kalau disebut dengan kata kerja potensial, itu cuma ada 3 ya. Kata kerja potensial itu. Ya. Kata kerja ru koto ga dekimasu. Kalau udah bilang kepala 4 apa? Nggak bisa. 40 itu. Oh. Berarti eru, kata kerja 1 eru, kareru, bumi dibuang itu. Simas, dekimas, kiwas, koraremas ya. Seperti itu. Dia harus cari di dalam kota, di dalam negeri. Oke, hai, next ya.
Hai. Siapa ini Hari? Ah, si Yusuf mah biar juga orang online juga dia ndak hadir tonji. Susah ini anak-anak ini. Biar tongko ya. Baik. Ya, temo ini yang kemarin ini harus rapih ya. Temo i des, bagaimana ketika lihat kok ini. Koko nih suat temo i des ka? Dozo. Gitu. Tapi kalau kamu melarang, jadi kalau ketika kamu melarang, misalnya ini bertanya, terus kok bilang tewa ikemasen, ini salah. Ya, misalnya, koko nih suat temo i des ka? Iye suate wa ikemasen. Misalnya kok tulisnya iye suate wa ikemasen, salah ya. Asli langsung salah ya. Jadi misalnya kok jawab iye suate wa ikemasen. Misalnya kok kasih begini. Misalnya ya. Nah, datangi kok pusingmu mungkin ya. Kok jawablah ini. Ini zetai dame ya. Jadi ketika bertanya seperti ini, koko nih suate mo i desu ka? Maka jawabanmu cuma ada dozo atau i desu yo. Jadi misalnya jawaban positifnya itu i desu yo. Dozo atau hai kan sama itu. Kalau chotto sumimasen misalnya. Sumimasen. Chotto bla bla bla. Ya, jadi ini ekspresi untuk menolak. Ekspresi menolak ya. Jadi kalau kamu mengatakan ekspresi menolak bukan dengan tewa ikemasen. Jadi tewa ikemasen itu dipakai untuk memberikan apa tidak mengizinkan gitu ya, tidak mengizinkan gitu ya. Iriska. Kemudian ada satu hal yang saya mau informasikan, soal-soal mengenai bisa atau tidaknya kalian mengakses N4 ya, ditentukan oleh Mori Sensei ya, atau Maruyama Sensei ya, untuk anak JEA. Agak ketat sekarang JEA ini kayaknya ya. Dan ini aturan baru menurut saya ya. Jadi mendekati Oktober, silahkan kalian siap-siap nih ya, dan akan ada tes dari Mori Sensei langsung. Bagi yang tidak bisa, tidak akan dikasih ikut ya. Jadi agak keras KDJ ya kayaknya ini ya. Supaya kalian juga tidak rasa, gue seenak mungkin deh ya kayak gitu. Oke. Jadi ini saya ingin mengatakan bahwa koko ni suate mo ii desu ka? Dozo. Atau sumimasen chotto. Sedangkan kalau kok jawabnya misalnya iye dengan bentuk suate wa ikemasen itu tidak ada di dalam bahasa Jepang ya. Untuk penjawaban seperti ini ya. Yang ada itu langsung saja misalnya koko ni suate wa ikemasen. Jadi bukan untuk tanya jawab ya. Hana-chan hitori de kawa ni itte wa ikenai. Ikenai ini adalah bentuk futsuke dari ikemasen. Nyugaku shike no toki no fuku wa tisatsu dewa ikemasen. Nah, ini di dalam N4 Minano Nihongo, kenapa pakai dewa di sini? Karena ini bukan kata kerja. Ini adalah kata benda. Jadi kalau kata benda, jadinya dewa ikemasen. Ya. Jadi tidak boleh beda pakai t-shirt gitu ya. Tisatsu dewa ikemasen. Nah. Jadi kalau untuk kata kerja dia harus dalam bentuk tewa. Ya. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Sebelum saya masuk di yang lain. Kemudian silahkan pindah ke Yawata belajarnya ya. Kalau kalian mau akses lebih offline ya. Kemudian ya. Kemudian untuk Gahoshi dengan Taides, kemarin saya sudah jelasin ya bahwa Gahoshi itu dipakai untuk
saya dan Anda saja. Ulang. Saya dan kamu. Gitu ya. Ini. Seperti yang saya jelasin kemarin. Sebenarnya saya sudah jelasin sih ya. Ini saya harus ulang lagi dah. Ya. Jadi bentuk keinginan itu terbagi ya. Ya, keinginan pada apa? Benda dan apa? Aktivitas atau verba ya, kata kerja. Begitu juga keinginan itu terbagi atas persona 1 dan 2. Ini juga begini. Persona 3, benda dan kata benda. Benda dan kata kerja. Oke. Gitu ya. Nih, lihat ini. Jadi jangan mentang-mentang semuanya sudah tahu Mihoshi, kemudian Hoshi kau pakai tanpa lihat persona-personanya ya, kata kerja 1 atau 2 kah ini gitu ya. Dan misalnya kalau untuk benda sendiri bagaimana? Ini watashi bisa ada, bisa ndak ada ya. Kalau ndak ada berarti kau harus translate-nya watashi wa gitu kan. Watashi wa koibito ga hoshi. Hoshi des ya. Ini terhitung pada kata sifat i. Misalnya apalagi? Atarashi baiku ga hoshiku nai desu ya. Hoshiku nai desu. Jadi ini sesuatu keinginan. Ingat kok ya, jadi keinginan itu sangat berbeda dengan kebutuhan gitu ya. Nah, ini kalau pada benda ya, kita lihat di sini pada benda. Oke. Ya. Sekarang kita lihat pada kata kerja ya. Nah, pada kata kerja sendiri kayak apa misalnya? Hiru gohang wa sushi o. Sushi o apa? Tabe? Tabema Betai desu. Ya. nai Betai desu. desu. Misalnya pang o. Pang o Aku nai desu. Ya. Seperti itu. Nah, desu. hanya berlaku ketika ada ininya watashi gitu kan. Nah, kalau misalnya anata mentawa misalnya apa? Miruku o nomitai. Desu. Tai desu ka? Misalnya. Kan kayak gitu. Ya. Miruku o nomitai desu ka? Ya. Jadi itu Hai. bentuknya. Hai nomitai desu. Jadi masnya dibuang ya. Jadi di sini adalah masnya dibuang ya. Jadi untuk tabema sendiri menjadi apa? Tabe tai ya. Jadi Betai mas desu. jadi dibuang ya. Betai. Gitu. Ya. Jadi tabe tai desu. Oke. Bagaimana dengan persona 3? Ya. Persona 3 ini harus menyebut orangnya, misalnya hahawa gitu ya. Orang ketiga ini ya. Misalnya Atarashi Kuruma. Kuruma boleh. Kuruma kuruma o di sini ya. O Hoshigaru. Hoshigarimasu. mas. Hoshigarimasu itu adalah dari kata Hoshigaru. Sebenarnya ini polanya ya, sebenarnya ini masuknya di N3 ya sebenarnya ya. Tetapi kalau dilihat di Kanzen Master, ini masuk justru di N4 ya. Jadi masing-masing buku itu ada mazhabnya ya.
Ada mazhabnya sendiri. Shigaru ya. Jadi ini verba 1 ya. Gitu. Lihat kok ini di sini. Ya. Di sini adalah haha ya. Tuh ya. Dan ketika itu dia masuk di garu gitu, garimas. Otomatis kita bisa berubah-ubah dia ya. Misalnya apa? Hoshigate. Hoshigate imas atau iro ya. Gitu. Jadi dia kita lihat di sini. Oh, dia jadi oh ini karena dia jadi kata kerja. Sedangkan kalau di sini dia jadinya gak ya. Nah, ini pun juga mazhabnya ada o ada gak ya. Ini. Jadi kalau misalnya nanti di ujian misalnya kalian lihat bentuk tai gitu kan, bentuk tai itu maka carilah partikel o. Kalau tidak ada partikel o berarti dia partikel gak gitu ya. Jadi ada 2 mazhabnya di sini. Kita kan tidak tahu ya. Misalnya di ujian itu dia pakai mazhab apa gak atau o gitu ya. Nah itu. Kemudian kalau mengenai kata kerja, misalnya apa? Ahawa, atarashi, kuruma, o, kai, tagarimasu. Ya, kai, tagarimasu. Jadi i itu berubah menjadi garu. Ya. Jadi misalnya kai tai, kai tai ya. Akhiran i di situ ya. Kalau kita lihat ini. I, kaita, garu. Jadi akhiran i itu dihilangin ya. Dan ditambah menjadi kaita garu. Ini ya. Oke. Jadilah dia kaita gari mas. Ya. Otomatis dia bisa berubah-ubah kaita gate imas dan sebagainya. Ya. Ini pun juga dia pakai oh ya, dan dia ini adalah persona yang ketiga. Ya, jadi alur berpikir kita ketika ada bentuk keinginan ya, maka oh, kita cek dulu. Keinginan ini siapa yang ngomong? Orang pertama kah atau orang kedua? Atau orang ketiga? Ya. Tentang apa yang dia inginkan ini? Cuma bendakah atau ada kata kerjanya? Karena Ime Sensei bilang, oh ternyata dia berubah ya. Misalnya dari gak hoshi menjadi bentuk tai. Gitu ya. Begitu juga dengan ada di persona ketiga, yaitu benda dan kata kerjanya. Begitu. Oke? Ada yang mau ditanya dari sini? Nanti ini saya bikin di YouTube-nya Yawata ya. Nanti saya forward aja masuk ke situ ya. Tapi saya tidak kasih publik. Jadi buat yang mau nonton aja silahkan ya. Karena Ime Sensei bukan YouTuber kodong ya. Oke. Ya. Kecuali si Juli mungkin YouTuber. Oke. Nggak jadi sih. Nggak jadi ya. Kemudian ada juga satu yang ini ya. Yang kemarin saya jelasin kok itu adalah tentang toides ya. Tuh. Kalau Jepang batu-batu begini langsung dia bilang, kamu adalah COVID. Aduh, suruh mungkin ada yang istirahat. Tidak bisa mungkin joka-joka. Oke, ya. Jadi ini bukanlah pola ides ya. Ingat kalau kau membaca satu pola, polanya itu harus rapih dan komplit. Jangan sampai kau bilang coba ides saja sensei. Bukan ya. Jadi dia itu adalah toides. Ya. Bagaimana cara pakainya? Futsuke ya. Jadi ini futsuke. Futsuke tetapi tak tidak masuk. Nakata juga tidak masuk. Yang mana dimasuk? Ru dengan nai saja. Ini.
Ini tidak muncul di dalam Minano Nihongo. Oke. Tapi ini bisa kita kategorikan sebagai suatu pengharapan. Apa yang diinginkan. Bagusnya di kalau. Jadi kok bisa translate sito ini menjadi kalau. Dan idesnya itu adalah bagusnya di kalau. Suatu pengharapan. Apakah itu terjadi? Belum tentu ya. Ishigoto ga mitsukaru to ii desu ne. Deh bagusnya di kalau kita dapat pekerjaan yang bagus. Gitu. Ya, dan jangan sia-siakan waktumu. 2. Undokai no hi ame ga furanai to ii desu kedo. Deh bagusnya di kalau seandainya ndak hujan pada hari olahraga. Pertemuan olahraga, apakah itu namanya ya? Sesuatu pengharapan. Apakah itu terjadi atau tidak? Belum tentu kan ya. Masih di hope. Bedanya. Hope-nya oleh si speaker. Ya. Seperti itu. Banyaknya sih menggunakan verba yang intransitif. Ya. Intransitif. Jadi dia jarang sih menggunakan yang transitif. Ya. Ada yang mau ditanyakan dari ini? Jadi ketika kita lihat Kansen Master untuk wilayah keinginan, ada 3 ya. Ga hoshi, o nani-nani masnya dibuang tambah tai, ya. Apalagi ini, bla 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 to ides, ya. Speaker yang ngomong ini ya. Bagus jadi kalau tuh ya. Next. Silakan ditanya nah kalau ada masalah. Ya. Nanti pilih. Nanti saya kasih kon. Oke, sekarang polanya adalah bentuk sodes. Kalau saya selalu bilang ini apa selalu? Apa kata-kata ini Sensei? Masih ingatkah kalian? Apa yang kau tahu tentang sodes? Roka. Hah? Apa kata-kataku tentang sodes? Sodes itu ada 2 kan ya? Hai. Sodes yang berupa apa? Jadi kalau ketika kita lihat ada sodes, kepala kita langsung ada berapa macam? Ada 2 sih. Ada 2. Ya, benar. Langsung di kepala kita itu terbagi. Ya. Terbagi 2. Faisal itu terbagi 3 gitu ya. Jadi yang satu hilang-hilang. Ini saya selalu istilahku hilang-hilang. Kalau yang ini lengkap. Ya. Hilang-hilang kayak apa sih? Di verba, kata kerja. Misalnya apa? Ochimas. Ochimas menjadi ochisodes. Ochisodes. Ya. Urimas. Menjadi uri. Nah, gampang sekali. Ini barang kodongnya. Kau tinggal kasih cantol saya di kepalamu. Saya heran kenapa kau tidak bisa hafal-hafal. Ya. Jadi ochimas ini bisa artinya kelihatannya hampir jatuh. Ya, jadi terus yang satunya lagi kelihatannya apa? Hujan akan turun. ya. Gitu Yuyun? Ya. Deska? Hilang-hilang. Apa yang hilang-hilang ini Sensei maksud tak? Masnya hilang. Ya. Gampang sekali kasihan. Jadi terus apa lagi? Kata sifat. Ketika kau lihat kata sifat, tunggu dulu, ada i-nya di situ mah, ya Sensei. Takai menjadi apa? Taka sodes. Begitu. Kelihatannya mahal.
Kapan kau pakai kata kelihatannya kah? Kapan kau pakai kata kelihatannya? Harus kau tahu ini ekspresinya. Ke- Ilham. Kelihatannya pedas. Hmm? Apa itu? Untuk menyatakan hasil kayak dilihat oleh panca indera sensei. Apa yang kau lihat dengan panca indera? Jadi Kayak kalau saya dilihat tanya kok bahasa Indonesia ini kesian nah. Bahasa Indonesia ini nah. Ah, apa itu fungsinya itu? Fungsinya itu Sodes menyatakan kelihatannya sensei. Sekarang pertanyaanku, kapan kau pakai kata kelihatan itu? Kapan kau pakai kelihatan? Mengira-ngira, Iya, memprediksi. begitu. Mengira-ngira itu Faisal is the same with prediksi. Bagaimana kau memprediksi sesuatu? Tapi di sini prediksimu adalah foresight, ya, pandangan pertama saja. Kalau kau memprediksi sampainya berkali-kali, kok jadi untuk pandangan pertama saja ini. Begitu kau tengok langit, mendung. Kalau mendung apa? Amega Furisodes. Gitu. Ya. Makanannya merah semua nih. Anak-anak langsung tahu tuh. Apa? Karasodes. Aduh, mie-nya semua warna hitam ini, Sensei. Apa yang terjadi kalau kita warna hitam semua itu mita? Apa? Oh, ditaruh ke cumi-cumi ini, Sensei. Bukan. Kalau semuanya warna hitam di situ adalah manis, amasodes. Ya kan? Iya, jadi harusnya itu bisa mendeteksi kalau kau baca soal. Ya dibaca itu soal baik-baik kan. Ke Takai, Takasodes, kelihatannya mahal. Kapan saya pakai kata kelihatannya itu Ilham? Pada saat saya mau memprediksi. Ketika saya bilang memprediksi, Amega Furimas. Masnya dibuang. Amega Furisodes. Yukiga Furisodes. Kelihatannya salju akan turun. Kelihatannya rusak mesinnya. Kikai ga kowaresodes. Kowaremas. Kowaremas. Kowaresodes. Begitu. Ya. Nah, selain kata kelihatannya, bentuk sodes yang hilang-hilang begini, ya, bisa juga artinya hampir. Hampir itu misalnya kiemas. Kiemas itu kan padam ya. Kiemas. Kiesodes. Hampir padam. Higa kiesodes. Apinya hampir padam, Sensei. Owarimashita ka? Oh, Hai. owarisodes. Bismillah. Owarisodes. Kelihatannya hampir selesai, Sensei. Bisa Jiko kah? Sudah kukunci pintu. Dekisodes kah? Kelihatannya bisa Jiko kah, Sensei? Bisa, dekisodes. Ya. Akhiran i-nya hilang lagi. Ya. Takai, takasodes, ne? Hai. Nah, sekarang kalau akhiran na-nya. Kenapa beda ini? Misalnya Genki. Sudah Pak Andi pulang. Deng. Genki sodes. Nggak ada sama sekali tambahannya tuh. Makanya Genki. mesin saya bilang hilang-hilang nih. Apanya yang hilang? Na-nya hilang. Genki sodes. Taka sodes. Hilang semua. Ya. Hai. Ya kata benda juga begitu. Makanya saya heran kenapa susah dihafalnya.
apalagi di jiko misalnya apa di kalau kata benda byoki misalnya ya byoki. Hmm. Byoki so desu. Byoki so desu. Byoki langsung so So desu. desu. Ya, byoki so desu. Oke, hilang daknya. Oke. Nah, sekarang yang membedakan kalau misalnya dia apa? Yang lengkap. Yang lengkap apa itu Sensei? Jadi kalau dia misalnya hilang-hilangi, misalnya emasnya kehilang, i-nya kehilang, na-nya kehilang, berarti itu adalah kelihatannya, ya. Kalau yang lengkap-lengkap begini semua, misalnya apa? Kata kerja ya. Tenki yoho. Yoho ni yoru to ashita ame ga furu gitu ya. Furu so desu. Coba lihat itu. Furu so desu. Ya. Furu so desu. Furu so desu. Nah, gitu ya. Apa artinya itu di situ? Tenki yoho ni yoru to. Apa ini artinya di sini? Katanya. Coba lihat kok. Jadi kalau yang lengkap seperti itu namanya katanya. Loh, ini kan bisa diganti kayaknya. Kalau katanya saya pernah dengar juga Sensei kalau katanya itu. Apa yang katanya mirip dengan sodes? Apa? Tenki yoho ni yoru to gitu. Ashita ame ga apa? Furu to apa? Itte imasu. Ite iru. Coba lihat itu. Ya. Ini sama. Sama habis. Ya. Sama persis itu. Kata sifat. Apa? Kono. Asan no ie wa takai. So desu. Asang itu katanya rumahnya apa? Mahal. Ya. Asang wa ie ga takai so desu. Ya. Atau di sini saya kasih variasi sedikit. Kata ie ga takai so desu. Ya. Oke, katanya asang. Jadi asang yang membeli rumah katanya itu mahal. Bisa begini deh, atau begini aja kali ya. Agak aneh. Asang ga kata iewa, begitu mau. Ya. Asang ga kata iewa takai so desu. Lihat ke itu. Di sini apakah takainya itu hilang? Enggak kan? Nih. Ya, takai so desu ya. Oke. Kalau dia masuk ini asang wa genki da so desu. Genki da so desu. Katanya apa?
Sehat-sehat di sensei. Ya. Jadi so des ini sebenarnya sama dengan to ite iru gitu ya. Oke. Jadi bisa saja kok ganti so des ini menjadi takai to ite imas. Jadi so desnya kok ganti gitu ya. Jadi so desnya bisa diganti menjadi takai to ite iru. Genki dato ite imas ya. Ini so des ini kok bisa ganti menjadi to ite imas ya. Gampang toh. Ini persamaannya ya. Jadi kalau keluar ki so des di kepala alur berpikirmu itu adalah satu terbagi ki menjadi dua ya, kelihatannya dan hampir. Terus yang satu lagi itu adalah katanya gitu ya. Katanya. Sensei bilang kalau hampir atau katanya itu hilang-hilang, jadi hilang-hilang imasnya, i-nya juga hilang, da-nya juga hilang. Kalau katanya lengkap ki. Jadi terus kalau katanya itu biasanya ada sumber ini ya. Jadi ini adalah sumber informasi ya. Ini adalah sumber informasi. Dari mana itu informasinya? Sumber berita. Biasa juga sebagai clue itu. Sebagai clue. Ya. Itu. Ada yang mau ditanya? Jangan-jangan kok tidur di semua. Tidak di sensei. Tidak, Sensei. Arimasen. Dari Oke. Gateimas saya sudah bilang. Terakhir, mama. Mama des. Mama ini harus pasangannya bentuk tak ya. Ini. Dia harus tak mama. Makanya biasa aku bilang saya tak mama gitu ya. Jadi kata kerjanya selalu harus tak. Padahal sebenarnya enggak ton, jadi ini ada juga naik. Tapi kebanyakan dia tak sih. Ya, tapi nggak apa-apa kalian juga. Nah, ini. Kalau akhiran i dia langsung ji. Kalau ada na, Anda harus tambah dengan na. Kemudian ada no, juga Anda harus tambah dengan no. Ya. Misalnya, kino madoo aketa mama nemasta. Jadi kalau saya ini biasa saya bilang apa? Dalam kondisi. Ya. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi terbuka ki jendelanya, dia tidur. Ya. Kemudian, tega, kita naik. Kita naik itu ada kata sifat. Deteksinya adalah kata sifat. Kata sifat plus mama. Ya. Tega, kita naik mama dewa ike nayo. Misalnya, hayaku arate. Hayaku arate di sini adalah bentuk futsuke ya. Bentuk futsuke. Jadi sebenarnya dia adalah arate kudasai. Ya, kalau seperti itu. Oke. Hayaku arate kudasai. Ya. Nomor 3. Kyou wa 4月1日ですが、カレンダーが先月のままですよ。今日は4月1日ですが、カレンダーが先月のままですよ. Ya. Ini selain berarti dalam kondisi, mama ini juga mempunyai arti apa? Membiarkan gitu ya. Membiarkan begitu saja. Jadi ada dua fungsinya deh ya. Satu kondisi, dalam kondisi berarti sambil pakai kayak gitu kan. Tapi jangan saya translate sambil karena nanti dirimu bilang, lah apa hubungannya dengan Nagara Sensei? Jadi artinya itu sambil dia masih dalam kondisi pakai kacamata terus dia tidur gitu, tertidurnya itu kayak gitu. Ya. Atau dia dalam kondisi tangannya kotor, tega kita naik gitu. Dia makan misalnya. Tega kita naik mama taberu misalnya. Nah, kalau misalnya dia kata benda kayak ini, ya harus ditambah dengan no. Karenda no sengetsu no mama. Jadi sengetsu no mama di sini artinya
hari ini kan gitu ya. Hari ini kan bulan 4 tanggal 1. Tapi di kalendernya masih bulan lalu gitu ya. Masih dibiarkan dalam kondisi bulan lalu ya. Kayak gitu. Bisa juga diucapkan ketika ada kasus di mana speaker merasa bahwa situasi itu tidak diinginkan karena tidak ada perubahan gitu ya. Tidak ada perubahan gitu ya. Jo taiga kawarana itameni karena harusnya kan diganti gitu ya. Malah justru yang tidak diinginkan gitu ya. Oke. Jadi mama ini polanya adalah tak dan nai. Kemudian kalau dia kata sifat i. Kalau dia kata sifat na, dia tambah na mama. Kalau dia kata benda, dia no mama. Yang apa namanya pola-pola seperti inilah yang harusnya dipahami. Tapi kita juga tidak perlu menghafal ya. Yang perlu kau lakukan itu adalah membaca. Bikin kartu-kartu dulu. Setelah itu kau rajin membaca. Jadi alurnya kita belajar itu begitu, Dik. Karena sudah nih saya kasih kok belajar kelompok itu berdua-berdua ya. Saya harap itu aktif ya dan kalian harus laporkan itu ya. Oke. Sekarang kita masuk di sini. Ratio A. Dipilih A atau B. A atau B. Watashi wa okane ga ariso atau anohito wa okane ga ariso. Yang mana? Watashi wa okane ga ariso. B. Apakah kamu mendeteksi dirimu sendiri? B. Hihihihi. Ya, kalau ndak A berarti B ya. Baik. Jadi ketika kita memprediksi, lebih bagus kita prediksi orang lain. Ya. Memprediksi dengan menggunakan sodes itu kemungkinan di luar dari bagian kita, di luar daripada ranahnya kita gitu ya. Jadi lebih bagus orang lain ya. Kalau ada tuh yang diprediksi untuk diri sendiri, Rizka. Nanti saya ajar kau pakai iodes ya. Nanti saya sharekan kok, sudah mulai nanti saya share ya. Oke, nomor 2. Biasanya saya belum bisa bikin buku jadi ya begitu Mi. Ya. Nomor 2. Ini masuk ini selalu ya, hati-hati kok. A atau B? Ya, A ya. Kenapa Faisal? Karena yang terakhirnya desne jadi memang kayak patah. Salah tahu ya. Jadi intinya begini. Kalau kita memprediksi tentang cantik ya, itu tidak ada dalam istilah bahasa Jepang. Misalnya sepertinya dia cantik. Toh? Tidak ada di dalam bahasa Jepang. Ingat itu toh? Jadi kata sifat yang lain bisa, Sensei. Apa? Kalau Ya. prediksinya pakai kata sifat yang lain. Iya. Gitu. Ayo, Sensei. Jadi untuk kire tidak boleh dipakai sayang ya. Dek, ini sepertinya Ilham ganteng. Nggak bisa. Ya. Jadi menyangkut cantik dan ganteng nggak boleh. Ya. Nggak boleh pakai sodes. Langsung saja. Ilham sangwa hansamu des. Faisal sangwa kirei des. Salah ya. Hansamu des. Oke. Ini memang orangnya Sensei. Saya kira Faisal juga kirei.
Baik. Ja nomor 3. Apa Jo? Apa ya? Asta wa amari Samukuna. Yang B sensei. atau B? Samukuna. So desu. Ini tuh pengecualian ya. Ini banyak ndak masuk di ini, tapi sebenarnya diajar mungkin. Misalnya begini, ini negatif ya. Kan selama ini kok bilangnya saja samusodes. Ya kan? Kelihatannya dingin kan ya? Kelihatannya dingin ya. Nah, ini apa posisinya Sensei? Ini sebenarnya posisi adalah positif. Nah, sekarang kalau dia misalnya jadi samukunai misalnya kan? Samukunai misalnya kok mau kasih jadi samusodes, ini kan samui kok kasih jadi samusodes ya. Kalau samukunai maka akhiran i-nya saya kok lepas. Misalnya mana itu? Ini akhiran i ya, ini. Nah, khusus untuk naik itu dia tosem menjadi begini. Samuku nasa sodes. Begitu. Kelihatan tidak dingin. Ya. Kelihatan tidak dingin. Oke. Next ya. 4. Kira-kira apa, Dik? Teliti dulu lah, teliti. Tasya. 1, 2, Kisah desu. 3. Yang mana? Odokimashita. Iya, benar. Ah, Nah, jadi ini kalau ada T begini, berarti tidak ada langsung Ki begitu ya. Begitu dia dengar cerita tentang kecelakaan itu kaget Ki. Gitu kan ya. Lalu dia kaget kan. Jadi ada rentetan urutan peristiwa yang terjadi. Bukan ketika dia mendengar cerita tentang kecelakaan itu, dia kelihatannya kaget. Tidak ya? Masa saya kelihatannya kaget? Ya elah. Ya. Masa kamu kelihatannya? Gitu ya. Jadi kalau pakai kelihatannya, jangan pakai dirimu sendiri dong ya. Baik, jangan nomor 5. Totowa. No. Apa? 5. Nakisona. Hah? Nakisona. Yo. Ya, Nakisona. nakisona. Why? Kisona. Yes. Because di sini kata benda. Oh, that's ya. Jadi Tahu. dia terhitung ini nakisona kayak ton terhitung dia kata sifat now gitu. Tapi jangan kok terlalu banyak pikiranmu lah. Bila anu saja apa kasih terbiasa saya perasaanmu begitu ya. Nakisona kau. Nggak usah mau kau bilang kenapa harus begini sensei? Kenapa harus begitu sensei? Nanti pada saat kau agak tinggi grade-mu baru kau berpikir tentang itu ya. Kalau biasanya nih di sini biasa kata sifat di sininya. Ya, di kalimat berikutnya. Itu kata kerja. Ya, kalau ini biasanya karena dia kata benda. Oke. Ya. Next lagi. Ayo. Yang mana? Mirip gini tadi toh. Hai. Bagian A. A sensei. Hah? Bagian A. Iya, bagian A itu kan
Jadi kau Hai. itu perlu training dan berpikir baik-baik ya. Hai. Oke, nah pinter ya. Ayo nomor 7. Nah ini bisa mungkin. Tai ing sisodes atau tai ing dekisodes. Apa itu tai ing? Yuyun. Apa itu tai ing Yuyun? Aduh. Apa itu tai ing? Ayo nah cari di Google ini ya. Apa? Apa? Masa tebak-tebakmu kok, saya yakin kalian suka sama tebak-tebak toh, Yuyun. Yuyun nah pasan jianunya baru tidak menyimak ji. Ini ya. Watashi wa raishu. Jadi kita prediksi diri kita itu bisa keluar dari rumah sakit ya. Kalau ini mah bisa ya. Karena tentang apa? Minggu depan ya. Kayaknya bisa muka ini ya. Bisa muka ini keluar dari rumah sakit. Ya, tai ing itu keluar rumah sakit. Kalau masuk rumah sakit apa? New in. New ing ya, pinter. Hai, nomor 8. Watashi wa raishu. Nomor 8. Haji no koga ao. Udah dulu beresin. Nomor 8 apa? Ayo. Hasiku. Enggak apa-apa. Yang mana? B. Salah. Berarti A dong. Nah, ya kalau enggak A berarti B, kalau enggak B berarti A toh. Sekarang kau lihat ini nah. Ini penanda sayang. Misalnya itu kayak bisa, hey look, gitu kan, kayak dalam bahasa Jepang gitu. Hey look, lihat Ki. Pokoknya cepat kuai. Hora gitu ya. Hora itu berarti look gitu kan. Kalau look itu berarti sedang terjadi itu situasi sayang. Berarti kau harus pilih teiru. Gitu dia. Kau harus pilih teiru gitu ya. Baik. Tanggal 18 sampai 20 email sensei enggak ada mungkin ya. Jadi tunggu dulu saya lihat jadwalku di untung saya lihat nah. Jadi tanggal pas di hari Jumat ya. Hari Jumat ya Wata libur tapi dia tidak libur kayak jadi kalian libur kah tidak gitu? Tanggal 18 atau mau ke online sedeng? Libur na bilang Simpenisa. Ya, Anissa anak Yawata libur, anak Jia di Poltekkes nggak tahu libur apa enggak ya. Nanti kok diskusikan sama temanmu pada kalau mau ke online mau kok. Jadi 18, 19, 20 pas di hari Minggu jadi tidak masalah Jia. Tanggal 21 alisensi masuk. Saya masuk tanggal 22. Iya, terus tanggal 4 sampai tanggal 8 September itu enggak ada Kak Di. Tidak ada Kak 4 sampai 8 itu ya. Saya enggak bisa online juga ini jadi betul-betul sempainya yang masuk di sini nah 4 sampai 8 itu nah. Oke. Baik begitu. Nah 9.
Kalian tidak mau bikin acara ini betulan. Aduh, Mau Jibeng, nggak bilang Penisa. Cuman acara dari makan panitia. kue kanji. Ai, Hai, Dari panitianya beda. bentuk mau panitia, rundingkan dulu, kita rapat baru. Ya orang sudah selesai semua Mi 17-an kita baru mau mulai. terlambat kok. Deh. Hai, eh, 16. nomor 9 terakhir. Chusha wa itai desu. Apa itu chusha? Suntikan. Watashi wa kodomo tachi wa totemo iya garimasu. Iya garimasu itu aduh nggak suka banget gitu. Nggak suka. Watashi wa Chusha wa itai desu. Oh. Ingat kok ada garu-garunya, ada gari-gari masnya, ada gate-gate imasnya itu bukan untuk saya. Oh, Masih ingat? Nah, itu Iman. Ini ada gari-gari masnya toh? Oke. Berarti A atau B? B. Kodomo. Ya, pintar. Suka aku lupa-lupa memang Tondi. Oke ya. Hai. Baru 5 menit. Anggotanya Iwe Sensei nih, tukang lupa. Kalau saya 45 tahun, Mak J. Kau belum bisa yang 40 tahun nah. Hai, 10. 10 anak itu Majime so desu ne. Hajime. Kelihatannya dia itu majime, rajin. 11. 11. Pertama. Apa? Tunggu. B. Besok. Basuni. B. Note ya, note. Note. Jadi kalau Iya. note kayak ada urutan kejadian kan ya, dia naik dulu bus, lalu dia pergi kerja. Bukan dia naik bus dalam kondisi naik bus dia pergi kerja. Ya, tidak masuk akal Injo. Hai, 12. Oh, Mama. sama teman. Ayo yang mana? B. B. Oh, desu. Oh, B. B, ya. Dalam kondisi dia pakai kacamata, tidur Ki, gitu kan? Ya. 13. Hahawa. Ada aku beli di depanmu kata dia. Sumimasen. Hawa asa dekaketa mama. B. Apalagi tuh dekaketa mama selain itu? Satu, membiarkan begitu saja. Yang kedua, dalam kondisi. Dalam Dalam kondisi. bahasanya kayak apa ya? Bukan B ini, ya. A, kayak begini modelnya. Ada ini. Hahawa asa deka kita mama mada ieni kairimasen. Jadi sebenarnya dia enggak pengen sih. Jadi ibu saya itu belum balik-balik dan dia masih terus aja masih ada di luar begitu ya, masih keluar begitu ya. Apa sih bagaimana bahasa Indonesianya itu, Dik? Saya juga bingung mengartikan ini ya. Jadi deka kita mama itu kayak apa bahasa Indonesianya itu, Dik? Hahawa asa deka kita mama mada iye nih kayak rimasen. Berarti masih kayak di luar Ki, tidak pulang Ki. Ya itu maksud saya begitu. Masih Tidak pulang-pulang Pi di rumah. masih gelantarkan Ki di luar begitu. Iya ya itu pokoknya kayak apa maksudnya kayak di dalam kondisi kayak begitu saja terjadi begitu ya.
Jadi kalau dia di luar ya di luar Tommy kayak begitu dan belum pulang-pulang sampai sekarang. Kayak gitu Ki modelnya. Nah, ini mungkin ya N4 ke atas gitu ya pemahamannya gitu. Jadi kalau kita sudah masuk N4 ke atas itu lebih bicara ke ekspresi. Bukan berbicara soal apa artinya ini gitu. Secara fix gitu ya, secara fix gitu ya. Kan kalau temo ideska, tewa ikemasen, bisa secara fix kita artikan begitu ya. Tapi kalau main ke di N3, N2 begitu toh, enggak. Jadi merasakan kayak feelingnya itu aja kayak gitu ya. Nah, ini menurut saya yang 13 ini memang lebih ke N4 ke atas Ki, karena kayak belum balik-balik begitu ya, sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi sih sebenarnya kayak gitu. Tuh. Ya. Nanti kok bisa baca-baca di di ininya. Pasti kalian sudah mau tidur minta. Karena itu. Ini saya tenagaku jauh lebih bagus ya. Mulai dari tadi pagi saya ya. Express a state that is continuous and has not changed. Toh? Jadi terus aja dan memang dia berubah-berubah, belum datang-datang gitu. Apa yang bacanya ini often atau often ya pokoknya begitu. Often use it in cases where the speaker feels the situation is undesirable because no change has occurred. Ya, apa itu occur? Terjadi, ya, seperti itu. Tidak pulang-pulang begitu ya, dan dia sebenarnya tidak suka, toh, bukan itu yang dia mau gitu. Konomashikunai, dia nggak suka dengan kondisi begitu, ya. Dekaketa mama mada iye ni kaerimasen gitu ya. Oke. Itulah fungsi kedua daripada mama, ya. Sono mama misalnya ya. Sono mama iyo. Kalau Nabila sono mama iyo, ya berhenti mau kau lakukan lagi, ya. Kalau kau bilang begini, akong kesi masyoka, mau kau saya kasih mati tuh akong, sono mama dei. Sono mama dei. Berarti enggak usah mau kasih mati karena dia bilang biar kami saya begitu. Ya. Tuh. Sono mama. Hai, ja, kyo no jugyo wa owarimashou. Mata getsuyobi onegai shimasu. Oyasumi nasai. Shitsurei itashimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou Kenapa gitu? Arigatou gozaimasu. Hai. Sukanya sama des. Otsare sama deshita.